Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisni Novita dengan NIM L1A120091, mahasiswa dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu PHPL. PHPL itu adalah pengelolaan hutan produksi lestari. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa aja sih yang ada di PHPL tersebut. Yang pertama, terdapat pengertian PHPL. PHPL atau pengelolaan hutan produksi lestari merupakan standar yang disusun oleh pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan berlangsung dengan baik. Sertifikat PHPL merupakan jembatan informasi mengenai manajemen hutan yang mempunyai kinerja yang baik kepada pembeli produk kayu. Untuk menjamin pelaksanaan sertifikat yang efisien dan efektif serta didasarkan atas kriteria dan indikator yang menjamin kesetaraan, penilaian unsur-unsurnya telah dikembangkan sistem sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL. Pelaksanaan sistem sertifikasi PHPL dijabarkan dalam pedoman Lembaga Ecolabel Indonesia atau LEI seri 99 yang mencakup berbagai pedoman yang berkaitan dengan sistem tersebut. PHPL menetapkan 5 kriteria yang berkaitan dengan aspek-aspek berikut. Yang pertama, legalitas dan keamanan sumber daya hutan. Yang kedua, berkelanjutan produk. Yang ketiga, konservasi ekologi dan lingkungan. Yang keempat, manfaat ekonomi. Dan yang kelima, institusi. PHPL disahkan melalui beberapa peraturan pemerintah, yaitu pemerintah Reguler nomor 6 tahun 2007, Junto nomor 3 2008 tentang tata kelola hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemanfaatan hutan. Yang kedua, terdapat juga manfaat dan fungsi pengelolaan hutan produksi lestari yaitu terdapat beberapa bagian. Yang pertama, bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Berkaitan dengan izin pemanfaatan hutan produksi, pengusaha perlu memperhatikan aturan pemerintah nomor 31 tahun 2014 tentang tata cara pemberian dan perluasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau disingkat dengan IUPHHK. Terdapat tiga jenis izin yang bisa didapatkan, yaitu IUPHHK HA. Izin ini dulu dikenal dengan istilah hak pengusahaan hutan atau HPH. Pengusaha yang memperoleh izin ini dapat melakukan aktivitas penebangan, pengangkutan, pemeliharaan, penanaman, pengolahan, serta pemasaran produk hutan berupa kayu. Pemberian IUPHHK HA diutamakan pada area yang memiliki banyak tegakan kayu. Yang kedua, terdapat IUPHHK HT. Dulu izin ini dikenal dengan istilah hutan tanam produksi atau HTI. Pemilik izin ini mempunyai hak untuk melakukan pembangunan hutan tanaman pada area hutan produksi. Proses pengajuan IUPHHK HT diutamakan untuk area hutan yang sudah tidak lagi dikenal sebagai kawasan produksi. Yang ketiga, terdapat IUPHHK RE. Izin yang satu ini ditujukan untuk keperluan pemulihan kondisi hutan sehingga mampu menjalankan fungsinya secara ekologi, sosial, dan ekonomis. Pemberian izin IUPHHK RE biasanya diutamakan untuk wilayah hutan yang mengalami degradasi ekosistem. Manfaat dan fungsi PHPL yang kedua yaitu pemenuhan syarat dari pasar internasional. Sertifikat PHPL dapat memberi manfaat dalam upaya
pemenuhan kebutuhan hasil hutan di pasar internasional, apalagi negara-negara potensial seperti Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, serta Australia mengedepankan tentang pentingnya tata kelola hutan yang baik. Yang ketiga yaitu tekanan lembaga keuangan terhadap penerapan sustainable finance. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lembaga keuangan yang menerapkan konsep sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Penerapan konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam 3 aspek yakni sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang keempat yaitu jaminan produksi hutan yang ramah sosial dan lingkungan. PHPL menjadi upaya nyata bagi pengusaha bidang kehutanan berkaitan dengan strategi pemasaran perusahaan. Penerapan standar PHPL PHPL menjadi upaya nyata bagi pengusaha bidang kehutanan berkaitan dengan strategi pemasaran perusahaan. Penerapan standar PHPL dapat membangun citra perusahaan yang ramah lingkungan di mata konsumen. Tak hanya itu, PHPL juga memberi jaminan produk yang ramah sosial. Yang kelima yaitu meminimalkan dampak risiko sosial dan lingkungan yang berkepanjangan. Penerapan standar PHPL juga bermanfaat dalam meminimalkan terjadinya kerusakan hutan yang berdampak dalam jangka panjang. Potensi kerusakan hutan dapat diminimalkan karena PHPL mendorong penerapan beberapa aspek penting. Dengan begitu, hutan produksi yang dikelola tetap bisa memberikan manfaat secara berkesinambungan. Yang keenam yaitu peningkatan kualitas kerja unit pengelola. Terakhir, ini sertifikat PHPL dapat mendorong kinerja unit pengelola dalam memanfaatkan hasil hutan. PHPL mendorong pengusaha untuk Sertifikat PHPL dapat mendorong kinerja unit pengelola dalam memanfaatkan hasil hutan. PHPL mendorong pengusaha hutan untuk memperhatikan faktor perlindungan, pengembangan, serta kesejahteraan para tenaga kerja. Terdapat pula beberapa prinsip pengelolaan, yaitu yang pertama ada prinsip ekologis, yang kedua ada prinsip ekonomis, yang ketiga ada prinsip sosial. Nah, terdapat juga lembaga pelatihan PHPL, yaitu yang pertama understanding dan implementing, yang kedua internal auditor. Dapat pula pedoman dan acuan dalam sertifikat LEI untuk PHPL. Yang pertama yaitu standar LEI 5000, yaitu kerangka sistem pengelolaan hutan produksi lestari. Yang kedua standar LEI 5001, sistem pengelolaan hutan alam produksi lestari. Yang ketiga standar LEI 5005, daftar istilah dan pengertian yang berhubungan dengan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari. Yang keempat, pedoman LEI 99, sistem sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari. Yang kelima, pedoman LEI 9901, persyaratan umum lembaga sertifikasi PHPL. Yang keenam, pedoman LEI 9902, persyaratan umum penilai lapangan sertifikasi PHPL. Yang ke-7, pedoman LEI 9903, persyaratan umum panel pakar sertifikasi PHPL. Yang ke-8, pedoman LEI 9921, pedoman lapangan penilaian lapangan sertifikasi PHAPL. Berikutnya, pedoman LEI 9923, yaitu pedoman penapisan dalam sertifikasi PHAPL. Yang berikutnya, pedoman LEI 9924, pedoman pengambilan keputusan sertifikasi PHAPL.
Yang berikutnya pedoman LII 9925, pedoman penyusunan rekomendasi sertifikasi PHAPL. Yang berikutnya pedoman LII 9926, yaitu pedoman pelaksanaan pendidikan dan perpanjangan sertifikasi dalam program sertifikasi PHAPL. Berikutnya terdapat dokumen LII 01, Toolbox Verifier dan verifikasi untuk kriteria dan indikator penilaian dalam sertifikasi PHAPL. Berikutnya dokumen LII 02, skala intensitas indikator PHAPL. Itulah tadi penjelasan tentang PHAPL, pengelolaan hutan produksi lestari, yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.